Selamat pagi, siang, sore, atau malam para hadirin. Kami dari kelompok 6 eh, kelas K02 akan merepresentasikan tugas besar kami, yaitu sistem penjadwalan dokter otomatis rumah sakit sehat. Semoga sehat selalu. Kelompok kami terdiri dari Irfan Imanuddin, NIM 13223 Rifki Bambang Ar-Rashid 13223 Johannes Sekar Mumpuni 13223 Antonia Listria Budi 13223 Afrizal Hendra Pratama 13223 Untuk latar belakang dari tugas besar kami, ada rumah sakit semoga sehat selalu. Dia memiliki sejumlah dokter yang perlu dijadwalkan selama periode 1 bulan, yaitu 30 hari di dalam konteks ini. Setiap hari itu akan ada 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Dan setidaknya ada 1 dokter untuk tiap shift. Untuk menjadwalkan dokter, harus ada pertimbangan faktor, yaitu keterbatasan jumlah shift maksimal per minggu per dokter, preferensi shift masing-masing dokter. Lalu untuk kenapa itu karena penjadwalan manual rentan kesalahan dan dapat bikin kelebihan beban kerja dokter atau kosong shift. Jadi ini merupakan solusi kami untuk membuat jadwal yang otomatis, efisien, dan mengurangi kesalahan manual. Untuk fitur utama aplikasinya, ada 3 fitur utama, yaitu pertama pengelolaan data dokter, seperti menambah, menghapus data dokter, dan juga untuk membaca file dari CSI tentang dokter-dokternya. Kedua itu adalah penentuan jadwal otomatis untuk menjadwalkan dokter tersebut selama 30 hari, dan dalam setiap shift itu ada juga untuk limitan beban kerja dan juga penyesuaian dengan preferensi shift. Dan ada ketiga itu untuk menampilkan informasi jadwal, untuk menampilkan jadwal harian, mingguan, maupun bulanan, jumlah shift tiap dokternya, dan juga jumlah pelanggaran preferensi, kemudian akan disimpan dalam file CSV. Lalu dekomposisi masalah secara garis besar ya, itu secara umum dalam konteks ini. Ada 3 fitur yang ya tadi pada slide sebelum ini. Lalu setiap fitur memiliki subfitur yang berfungsi yang sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Fungsi ini akan disimpan dalam satu file dengan golongan fiturnya, dan lalu file fitur ini akan diintegrasi dalam file main dengan menerapkan konsep library, dan lalu akan dipanggil setiap fungsinya yang dibutuhkan. Berikutnya adalah struktur data yang digunakan pada program ini. Yang pertama terdapat struktur data dokter. Data dokter disimpan pada array of struct yang terdiri dari nama yang bertipe data karakter, max shift dan juga shift mingguan yang bertipe data integer, preferensi yang bertipe data karakter, dan juga current shift yang bertipe data integer. Array dokter ini akan bersifat dinamis agar program dapat menyesuaikan kapasitas penyimpanan sesuai dengan kebutuhan tanpa ada batasan ukuran yang tetap. Lalu berikutnya ada struktur jadwal. Jadwal dibuat sebagai elemen yang sudah dideklarasikan di awal atau berupa array statis. Kemudian ada struct hari yang berisi 3 struct shift, yaitu pada tersebut. Dan yang terakhir ada struct shift yang berisi data array of struct dokter dan juga count doc yang bertipe data integer. Array of struct dokter digunakan untuk menyimpan data dokter yang ditugaskan pada shift tersebut. Array yang digunakan adalah array statis dengan deklarasi elemen sebanyak 1000 untuk memastikan tidak ada overload dokter. Count doc menunjukkan jumlah dokter yang ada pada shift tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke logika fitur. Dimulai dari fitur yang pertama, yaitu pengelolaan data dokter. Terdapat 4 fungsi pada fitur ini. Yang pertama adalah fungsi tambah dokter. Fungsi ini memanfaatkan fungsi reallocate ketika array belum diinisiasikan atau penuh agar bersifat dinamis. Kemudian ada fungsi hapus dokter. Fungsi ini menghapus data dokter berdasarkan nama dan melakukan pergeseran elemen ketika nama dokter tersebut ditemukan. Lalu ada fungsi tampilkan dokter. Fungsi ini mengiterasikan array dokter dari awal hingga akhir secara satu persatu dan menampilkan nama, mark shift, dan preferensi dari setiap dokter yang terdata.
Dan yang terakhir ada fungsi baca file. Fungsi ini membaca file eksternal berupa CSV secara baris per baris, memparsing setiap baris menggunakan fungsi strtalk, dan memasukkannya ke dalam array dokter. Udah belum Nah, nih? Jadi kalau bisa diusahain semuanya cepat aja ngejelasinnya biar. Oke. Selanjutnya ada logika fitur 2 yaitu penentuan jadwal jaga otomatis. Di sini kami menggunakan nama fungsi penjadwalan. Nah, di fungsi penjadwalan ini cara kerja algoritmanya bisa dipecah menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu kita menyaring data dokter dan mengecek terlebih dahulu nih bahwa jumlah shift dokternya keseluruhan mencukupi. Yaitu minimal harus ada 21 shift dokter yang available, yang tersedia. Dengan memanggil fungsi salin daftar dokter dan fungsi hitung jumlah shift. Lalu tahap kedua adalah kita melakukan penugasan dokter ke jadwal dengan looping sebanyak 30 kali. Dan fungsi untuk menugaskan dokter tersebut adalah fungsi assign dokter. Tapi sebelum ditugaskan, data daftar dokter akan diurutkan dengan fungsi merge sort supaya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian shift. Jadi diurutkannya berdasarkan current shift terendah ke tertinggi secara ascending. Lalu tahap ketiga yaitu tahap untuk pengecekan di akhir minggu. Karena kita sistem penugasannya adalah per minggu sesuai dengan maksimum shiftnya yaitu per minggu juga. Jadi kita mengecek nih, kita memastikan bahwa pada saat periode 1 minggu tersebut tidak ada shift yang kosong. Kalaupun ada shift yang kosong, shift kosong tersebut akan diisi oleh dokter yang masih available atau shift mingguannya masih kurang dari maksimum shiftnya dokter tersebut. Jadi akan diisi dan dipastikan tidak ada shift yang kosong. Lalu juga akan dicek di akhir minggu tersebut apakah ada sisa dokter gitu. Jadi kalau misalkan masih ada shift mingguan dokter yang masih sama dengan 0, maka kita akan menugaskan dokter tersebut secara urut dari hari pertama hingga hari terakhir sesuai dengan preferensi shift dokter tersebut. Sehingga tahap ketiga ini memastikan bahwa tidak ada shift yang kosong dan tidak ada dokter yang sisa. Lalu juga di akhir ini untuk 2 hari yang terakhir yaitu tanggal 29 dan tanggal 30, karena itu tidak sampai 7 hari, hanya 2 hari saja, sehingga kita memutuskan untuk menyalin saja daftar atau jadwal shift dari tanggal 1 dan 2 ke tanggal 29 dan 30 gitu. Next. Untuk fungsi penyusun dari fungsi penjadwalan tersebut, ada yang pertama ada fungsi salin dokter. Fungsi salin dokter ini akan menyalin dokter dari data dokter yang asli yang sudah dibaca pada fitur 1 tadi. Lalu ada fungsi hitung jumlah shift, itu untuk menghitung jumlah shift yang ada. Lalu ada fungsi reset mingguan, itu untuk mengubah shift mingguan semua dokter menjadi sama dengan 0, supaya bisa digunakan lagi, supaya dokter tersebut bisa ditugaskan lagi untuk minggu-minggu selanjutnya. Next. Lalu ada fungsi merge dan merge sort. Di sini fungsi merge adalah untuk mengurutkan data dari current shift terendah ke current shift tertinggi secara ascending seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu ada fungsi assign dokter, itu mengassign dokter ke shift tertentu. Jadi fungsi ini akan dipanggil dengan memberikan input jenis shift yang ingin kita assign. Contohnya assign dokter untuk shift pagi, maka kita akan mencari dokter dengan preferensi pagi untuk ditugaskan ke shift tersebut. Begitu juga untuk yang siang dan malam. Next. Lalu ada fungsi check shift, ini fungsi untuk memastikan bahwa tidak ada shift yang kosong, sehingga kalaupun ada shift yang kosong itu akan diisi oleh dokter yang masih available dengan looping for untuk mencari untuk looping for tersebut untuk mencari dokter yang masih available dari daftar dokter yang sudah kita salin tadi. Lalu ada fungsi check dokter. Fungsi check dokter ini untuk memastikan tidak ada dokter yang sisa. Cara tahu dokter sisa atau enggak adalah kita cari dengan looping for dari daftar dokter. Apakah ada dokter yang shift mingguannya masih 0? Masih ada yang 0, maka kita akan assign dokter tersebut sesuai dengan preferensinya. Next. Oke, selanjutnya untuk fitur yang ketiga yaitu menampilkan informasi jadwal. Pada fitur ini terdiri dari beberapa subfungsi seperti jadwal harian, jadwal mingguan, dan jadwal bulanan. Untuk masing-masing fungsi ini menampilkan berdasarkan preferensi kita. Misal untuk jadwal harian itu untuk menampilkan jadwal di hari yang spesifik berdasarkan dokternya. Jadi nanti fungsi ini menampilkan dokter-dokter yang ada beserta shift-shiftnya. Next. Kemudian selain menampilkan jadwal dokter, aplikasi kami juga bisa menampilkan statistik dokter. Statistik itu terdiri dari total shift, pelanggaran shift, dan shift yang diassign.
Jadi untuk menampilkan ini kami butuh dua fungsi, yaitu fungsi hitung shift per dokter dan hitung pelanggaran shift. Untuk yang pertama yaitu hitung shift per dokter, jadi program menghitung total shift yang dilakukan tiap dokter yang akan mengiterasikan dari list dokter yang terdaftar dan membandingkan namanya satu persatu pada setiap hari dengan mengiterasikan sebanyak total dari hari dalam satu bulan. Kemudian untuk fungsi yang hitung pelanggaran, yaitu program menghitung jumlah pelanggaran dengan mengiterasikan sebanyak total hari, yaitu dalam satu bulan, kemudian membandingkan preferensi dokternya dan letak shift-nya. Kemudian untuk subfitur dari fitur 3 tuh program bisa menyimpan dalam file eksternal yang program yang fungsinya dituliskan dalam fungsi write CSV, yaitu fungsi ini akan menulis seluruh array of struct jadwal ke dalam file CSV menggunakan dengan nested loop berupa iterasi per minggu dan per hari. Next. Kemudian untuk beberapa studi kasus yang kami lakukan, untuk kasus yang pertama, yaitu ketika file tidak ada, program akan memunculkan pop-up berupa tulisan error yang menandakan bahwa file tersebut tidak ditemukan. Lanjut. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu ketika jumlah shift dokter tidak memenuhi atau kurang dari 21 dalam satu minggu. Jadi data dokter itu tidak memenuhi sehingga ketika kita memencet generate jadwal, maka akan memunculkan pop-up berupa kesalahan penjadwalan, yang artinya program penjadwalan itu tidak berjalan, sehingga kita perlu menambahkan dokter yang lain atau menambahkan data yang lain. Next. Kemudian untuk studi kasus yang ketiga, ketika kondisi ideal. Jadi ketika preferensi tiap dokternya itu memenuhi shift-shift yang ada. Kemudian jumlah dokternya juga sangat ideal gitu. Misal ada 100 dokter gitu yang memenuhi setiap shift-shiftnya dalam satu minggu. Maka program tidak akan memunculkan bug apa-apa atau program memunculkan jadwal secara baik. Jadi untuk tiap harinya seperti contohnya di gambar tuh ada tanggal 30, ada pagi, siang, dan malam. Jadi tiap shift ini terisi secara penuh. Next. Kemudian untuk kasus yang keempat, yaitu ketika terjadi ketidakseimbangan preferensi shift. Yang artinya berarti ada ketimpangan dalam shift. Contohnya semua dokter itu pagi, atau semua dokter itu sore, ataupun malam. Kalau dalam kasus kami ini, jadi untuk data yang malam itu memiliki kekurangan dokter, sehingga dokter lain yang memiliki preferensi pagi maupun siang itu akan mengisi shift malam, sehingga seperti yang ditampilkan dalam gambar ini, jadi untuk dokter dengan shift yang tidak cocok tersebut akan dihitung, kemudian akan ditampilkan dalam statistik dokter sehingga muncul jumlah preferensi tidak cocoknya, yang berarti program berhasil menghitung preferensi yang cocok maupun yang tidak cocok. Next. Kemudian untuk studi kasus yang kelima, yaitu terdapat dokter dengan nama yang sama. Ketika data dokter kita ada yang namanya sama, program ini mendeteksi bahwa data tersebut itu sama, sehingga mungkin ini terjadi bug pada aplikasi kami atau tidak ada pengecekan sehingga total shift-nya itu menjadi 10. Seperti yang dicontohkan dalam gambar, aslinya itu 5, sehingga adanya bug dalam aplikasi kami. Next. Selanjutnya analisis hasil.
berdasarkan validasi fungsionalitas. Yang pertama, pengelolaan data dokter, fitur tambah, hapus, tampil, dan baca file CSV berfungsi dengan baik. Validasi input dan penanganan kesalahan pun sudah diimplementasikan pada fitur ini. Selanjutnya, pada fitur penentuan jadwal otomatis, program berhasil membuat jadwal 30 hari dan memenuhi spesifikasi yang diinginkan, yaitu jumlah minimal dokter per shift, serta maksimal dan preferensi shift setiap dokter. Selanjutnya, di fitur ini juga, program juga sudah berhasil melakukan reset shift mingguan. Pada fitur menampilkan informasi jadwal, program berhasil menampilkan jadwal harian, mingguan, dan bulanan, statistik jumlah shift dan pelanggaran preferensi setiap dokter, serta menyimpan jadwal ke dalam CSV. Boleh di next. 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 Oke. Untuk selanjutnya ada di efisiensi dan performa. Penggunaan merge sort pada pada fitur-fitur yang telah kami buat, membuat program berhasil mengurutkan dokter berdasarkan shift-nya secara efisien, yaitu dengan kompleksitas waktu O n log n. Lalu selanjutnya di alokasi memori dinamis, penggunaan realloc membuat penggunaan memori pada program menjadi lebih efisien. Dari segi performa, program bekerja dengan baik untuk skala yang realistis, yaitu 30 hari dengan jumlah dokter yang wajar. Selanjutnya, untuk kompleksitas waktu total, gabungan dari fitur 1, fitur 2, fitur 3, dan main, yaitu O n log n, yang berasal dari fitur 2. Lalu kompleksitas ruang total, yaitu gabungan dari fitur 1, fitur 2, fitur 3, dan main, yaitu ON. Boleh di next. Oke. Untuk analisis hasil kelebihan pendekatan, pada program telah kami buat, dari segi otomatisasi, program ini meminimalisir terjadinya kesalahan dan menghemat waktu dalam penjadwal. Lalu di penanganan batasan, pendekatan ini juga berhasil mengintegrasikan berbagai batasan dalam satu program. Dari segi fleksibilitas, pendekatan yang kami gunakan ini dapat menangani pelanggaran preferensi secara realistis. Lalu untuk pemerataan beban kerja, pendekatan yang memprioritaskan current shift menghasilkan distribusi beban kerja yang adil. Selain itu, berdasarkan dari segi GUI, kami menggunakan user interface yang sederhana sehingga dapat memudahkan penggunaan. Selanjutnya, kami akan melakukan demonstrasi dari aplikasi yang kami buat. Dari aplikasi yang kami buat ini untuk window pertamanya, di sini ada judul, terus ada nama kelompok, kemudian ada box yang fungsinya untuk memberikan input dari nama file. Kemudian di sini ada tombol untuk memulai aplikasi. Di sini saya mencontohkan dengan data dummy yang bernama input 1. Di sini saya mengklik mulai aplikasi. Setelah saya mengklik mulai aplikasi, aplikasi otomatis pindah ke window selanjutnya, yaitu di main menu. Di main menu ini ada beberapa fitur yang telah kami buat, seperti edit data dokter, generate jadwal, tampilkan jadwal, statistik dokter, kembali ke input file, dan exit aplikasi. Untuk spesifik dari fungsi-fungsinya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, pertama ke bagian edit data dokter. Di sini kita bisa menambahkan dokter baru. Situ di bawah ada tulisannya tambah dokter baru. Kita tinggal masukkan nama dokternya, kemudian maksimum shift dari dokter tersebut, dan juga preferensi shift dari dokter juga. Lalu tinggal klik tambah, maka dokter akan ditambahkan ke data dokter. Lalu untuk menghapus data dokter, ada di tombol sebelahnya,
yang bertuliskan hapus dokter, kita tinggal menuliskan nama dokter yang ingin dihapus, maka nama data tersebut akan terhapus. Oke, next-nya ke yang generate jadwal. Lalu untuk fungsi ini tinggal langsung dipencet saja tombol generate jadwal, maka program akan secara otomatis menugaskan dokter-dokter dari daftar dokter tersebut ke jadwal selama 30 hari. Dan ditujukan dari tampilan sukses jadwal sudah terbuat. Selanjutnya di menu tampilkan jadwal dapat ditampilkan jadwal dokter yang tadi telah di-generate berdasarkan harian, mingguan, dan bulanan. Untuk misalnya yang harian, misal pada tanggal 1 dapat ditampilkan seperti ini dengan tampilannya itu berupa tanggal di atas, terus 3 shift pagi, siang, dan malam, lalu nama dokter di setiap shiftnya. Selanjutnya untuk di tampilan mingguan, kita dapat milih minggu berapa yang ingin ditampilkan, misalnya minggu 2. Maka akan ditampilkan 7 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 14 dengan format yang sama. Selanjutnya untuk yang tampilan bulanan itu menampilkan seluruh jadwal dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa save hasil jadwal dokter ini ke dalam bentuk CSV dengan menekan tombol save. Selanjutnya ke menu statistik dokter. Ya, untuk selanjutnya itu dapat dilihat di sini itu ada perhitungan total shift dari setiap dokter yang ditampilkan dari setiap harinya itu. Jadi akan melihat selama 30 hari dan menghitung berapa banyak shift yang diambil oleh dokter dengan nama tersebut. Dan kemudian akan dilihat juga untuk preferensi, ada berapa preferensi yang cocok dengan nama dokter tersebut dengan preferensi yang dia taruh. Misalnya dia ingin pagi dan dia diberi pagi, dan ada beberapa preferensi tidak cocok dari total shift dikurangi dengan preferensi yang cocok. Untuk studi kasus yang selanjutnya, yaitu ketika kita menginputkan data dokter yang memiliki jumlah yang sedikit. Seperti yang saya contohkan, di sini ada 5 dokter dengan shift-nya itu kurang dari 21 shift untuk 1 minggunya. Jadi ketika kita mengenerate jadwal, maka akan memunculkan pop-up kesalahan penjadwalan karena tiap-tiap shift-nya itu ada beberapa yang kosong, sehingga aplikasi menolak input yang kita berikan, sehingga tidak bisa diproses. Kemudian untuk studi kasus yang selanjutnya, ketika kita menginputkan data dokter dengan nama yang sama, maka akan menghasilkan hasil sebagai berikut. Jadi di sini sepertinya program itu tidak bisa membaca untuk nama yang sama. Jadi untuk yang nama yang sama itu dihitung 1 orang, sehingga menghasilkan dengan nama tertentu ini total shift-nya jadi 10. Sebenarnya itu 5. Jadi menghasilkan error dan sebagai bug di sini. Oke, untuk studi kasus selanjutnya yaitu ketika kita menginputkan data dengan shift preferensi yang memiliki jumlah yang jomplang. Seperti misal kebanyakan dokter itu di shift preferensinya tuh pagi gitu. Jadi untuk yang malamnya kekurangan. Sehingga kita bisa generate jadwal di sini, sehingga bisa menghasilkan output sebagai berikut. Jadi untuk kasus ini program akan
tetap mengassign dokter dengan preferensi yang tidak cocok. Jadi untuk jika kita tampilkan statistik dokter di sini, maka akan menghasilkan preferensi yang tidak cocok. Seperti ini. Sekian presentasi dari kami untuk hasil tugas besar pemecahan masalah dengan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.